langsung jauh. Kita kembali ke tadi. Fi'il mungkin al dulu. Sifat jaiz bagi Allah. Maknanya 20 wajib. Mustahil atau perlawannya 20 40. Tambah 1 40. Ada 50 tiket namanya Allah. Yang 9 lagi apa? 9 lagi apa? Kan 20 40 tambah 1 41. 9 lagi apa? Tonton dan nonton yang dirahmati Allah. Walaupun nama sesudah kan? Muslim semua nama sesudah. Yang 9 lagi apa? Lupa ya? Oh iya, lupanya nggak ada. Yang 9 lagi ya apa? Sifat wajib bagi Rasul yaitu Muhammad 4. Mustahil ya atau perlawannya 4. 8 tambah 1. Sifat jaiz berarti 8 tambah 41 49. Satu lagi sifat jaiz bagi Rasul. Apa tuh? Apa? Sifat jaiz bagi Rasul. Kata nak masuk surga, tapi kita bawa tiket, macam mana masuk? Kita nak pergi stadion salah, saya mau bola masuk, mana tiket? Oh ini tiket lain nggak, tak boleh masuk. Tak boleh. Nanti kita nak masuk ke tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajah ya sama tuan haji, sila masuk. Tapi nanti dulu, tiket di mana? Aduh, iya tiketnya lupa. Ayo apa? Tiketnya lupa. Nanti suruh apa ke sana? Apa dia? Apa? Al-aradu baso. Artinya apa? Muhammad sama dengan kita. Kita nikah Muhammad itu nikah. Kita minum Muhammad itu minum. Sama dengan manusia ini apa? Untuk menafikan bahwa kata orang Yahudi, Rasul itu harus lepas dari sifat kemanusiaan. Kata Allah enggak. Rasul Nabi itu sama dengan kita. Makanya orang munafik nih, apalagi yang namanya orang Yahudi ini, subhanallah dan perempuan dalam Al-Quran Allah dah tulis wala tadlu antal Yahudi, apa? Wala tadlu antal Yahudi, wan Nasara tidak akan pernah itu Yahudi. Israel umat yang paling lama dan sekarang masih hidup. Ini iktibar bagi kita. Agama itu bukan untuk dipersoalkan, agama itu untuk kita ikuti. Ini semua Israel tanya. Masa Nabi Musa suruh sembelih kambing, suruh sembelih lembu, Israel tanya. Lembunya bagaimana? Musa coba tanya lagi sama Allah. Lembunya berapa, warnanya apa, tingginya apa? Rewel. Iya. Makanya kalau bab agama kata Ustaz kayak gini ya udah ikut aja. Sebab kalau misalnya kita ada guru, kalau kita belajar agama ada guru, insya Allah selamat. Kalau misalkan nggak ada, power syaitan. Tujuannya apa? Kalau misalkan kayak gini, tuan-tuan mati di luar, saya kemudian ya, saya masih baru lagi, masih muda lagi kan. Kalau dokter kan sudah waktunya. Ya nanti kalau lama-lama pun luar pesawat kan menyusahkan, betul lah. Kasihan makan dengan pergi kena bobok semua, betul ya. Kalau misalkan apa tadi? Saya cakap apa tadi? Umur. Ya. Jadi apa? Maknanya kalau misalkan kita kembali tadi hafal tadi dia 50 sifat 50 itu harus dihafal. 50 berarti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau misalkan kita bermadhab, contoh kita Imam Syafi'i, ketika kita mati ditanya sama malaikat, Tuan Haji, Puan Haja, man buka, kita boleh jawab, sebab rajin ke surau. Man kita buka, kita boleh jawab, sebab rajin mengaji. Man juga sebab kita baca sholawat, boleh jawab. Tapi pertanyaan di waktu sholat Tuhan Haji ini tak sah. Niatnya usolli fardhu maghrib salah rakaat ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Tanya sama malaikat, syaratnya itu ada berapa? Syaratnya tak boleh jawab kan. Syaratnya ada berapa saudara? Kita niatnya sempurna itu ada syarat. Itu baru niat saja, belum rukunnya. Kata malaikat kita nggak boleh jawab. Oh kamu gurunya siapa? Ustaz Ajul. Tanya tadi mereka Ustaz Ajul. Gurunya siapa? Ini sampai ke Imam Syafi'i ke Nabi. Oh lepas pertanyaan sholat itu. Sholat kita meskipun tak betul, zakat kita tak betul, tak sesuai. Tapi karena kita bermadhab, kita ada guru, akan lepas. Makanya bersyukur orang belajar itu ada guru. Fungsinya guru itu apa? Untuk menyelamatkan.
Makanya guru sama mak ayah derajatnya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi guru. Sama kalau mak ayah hanya menyelamatkan azab di dunia saja, menyelamatkan aib di dunia. Kalau mak ayah bagi makan, bagi pakaian. Tapi kalau guru akan menyelamatkan azab di yaumil akhir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sayyidina Ali pernah berkata, satu huruf orang bagi ke aku, kata Sayyidina Ali, aku siap jadi hamba. Sekarang guru dikutuk-kutuk, tak boleh. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Waktu ada membaca tadi. Ini ada 6 tiketnya. Tadi pertama apa? Mengenal Allah. Ya, lepas itu menjauhi segala larangannya, melaksanakan segala perintahnya, dan semua perkara dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang pertama, tiket kita nama susun. Enggak. Tapi sifat itu hafal 50. Lepas ini balik ke rumah, buka balik tanya sama cucu kita, sama anak kita. Sulit. Hafal. Yang kedua kata Sayyidina Ali, mengenal syaitan sebagai musuh, kemudian menjadikannya mengenal syaitan bahwa syaitan itu adalah musuh. Kemudian kita menjauhinya. Artinya apa? Dalam ayat Al-Quran meskipun nggak ada di situ wa ma khalaqtul jinna wal insa wal syaitan, nggak ada syaitan untuk beribadah, tapi kenapa derhaka? Kenapa nggak disuruh ibadat atau derhaka? Ternyata syaitan di situ dalam tafsir Jalalain dikatakan satu keturunan dari jin. Jin ada Islam ada kafir, makanya kafir itu dikatakan dengan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya pernah ditanya sama university. Ustaz, katanya boleh? Kata saya, kalau boleh jawab boleh lah, kalau tak boleh jawab tak boleh. Oke, Ustaz pernah dengar ayat Al-Quran yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Saya tidak paham. Dua pertanyaan ini pernah saya buat dulu masa mengaji tafsir. Saya belajar di Ma'had, tak ada belajar akademik. Pas SPM saya baru belajar di Pondok 9 tahun. Jadi belajar baca kitab yang tak ada baca termilah di Pondok saya dulu. Nanti bulan 3 ini Ustaz Adil insya Allah akan pergi ke sana. Lama-lama dekat Pondok. Pelajarnya sedikit, cuma 8.000 aja. Tonton dan tonton yang dirahmati Allah. 8.000 ini satu bilik kayak ini, satu bilik kecil ini, 12 orang, 13 orang. Kadang-kadang saya tidur kalau misalkan tak balik awal, saya tak dapat bilik. Sambil sejadah tidur tak ada bantal. Tidur kat surau, tidur kat emperan, itu apa? Penuh. Tapi kita selamat aja. Makanya saya pergi ke sini, makan ke sini sedap saya, makan ayam, makan ikan. Satu minggu itu boleh dikira. Sebab hari Selasa, hari Jumat aja makan sedap. Selasa ikan, hari Jumat ayam. Kalau misalkan nanti minggu depan, Selasa ayam, Jumatnya ikan. Sini budak-budak, ya Allah, sampai tak lalu dah tengok ayam. Hari-hari ayam. Iya. Pagi ayam, petang ayam. Macam mana tak itu kata saya. Tapi suruh mengaji, alhamdulillah yang rajin-rajin, alhamdulillah. So, kesusahan itu kalau taruh ilman, watat bukan tak. Kesusahan di Ma'had itu akan menjadikan kesusahan kita di rumah. Kalau misalnya di Ma'had senang, minta ini dibagi, minta ini dibagi, jangan manjakan anak. Saya selama di Ma'had belum pernah mak saya datang. Sebab bukan saudara saya datang dari duit, nak datang jauh, Jawa Barat sama Jawa Timur jauh tuan-tuan. Sampai saya lepas pun buat majelis besar-besaran di Ma'had, tak datang siapa. Kondisi, tahu sendiri ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada anak yang ada di Ma'had, jangan terlalu dimanjakan. Kalau naik ini bagi susah sedikit, sebab supaya dia berpikir. Tapi janganlah melampau. Ada satu anak tuh, Kamahan. Kalau cuti yang lain sudah balik, dia masih ada. Cuti ambil akhir, tapi antar budak-budak yang lain belum ada, dia udah diantar. Aduh, kata saya. Buatnya aja senang, buatnya berdua aja. Sekarang udah besar, tak urus. Ustaz yang kuning warnet, aduh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Artinya apa? Yang kedua, kata saya ini, kita harus mengenali syaitan dan jadikan dia itu sebagai musuh. Setan yang berupa yang tak apa, kita boleh buat. Ada orang kesurupan, kita kudu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa, insyaallah boleh hilang. Tapi setan-setan yang berupa teknologi, kebudayaan, itu yang kita susah.
Orang Yahudi akan serang orang Islam dalam 3 fashion food. Yang pertama dalam segi makanan. Kita akan jauhkan makanan kita ini dari sunnah Nabi. Kita sunnah Nabi buat ketika puasa aja, betul? Ya, puasa semua sunnah Nabi. Nak makan ini, tak makan apa, makan kurma dulu apa? Sunnah Nabi kata. Sunnah Nabi. Itu puasa-puasa aja. Puasa awal sekarang pagi-pagi dah tak tengok tuh namanya sunnah Nabi. Kurma itu tak kemana. Yang kita mana? Nasi lemak, roti bung, roti canai, kan? Makanya apa? Sunnah Nabi itu kita buat dalam puasa aja. Makanya itulah betul kata Nabi, akan datang saya di zaman ala umat yafirul adil ulama. Akan datang suatu masa nanti umat manusia ini bukan dekat dengan ulama, tapi yafirul, dia akan jauh daripada ulama. Payah terjauh jauh kata Allah kata Nabi. Maka Allah akan turunkan kepada mereka ini 6 bala. Na'udzubillah min. Yang pertama, bala pertama apa? Allah akan ambil keberkatan hidup. Harta banyak, tapi tak tahu tak kemana lah. Anak ramai tapi degil-degil lah. Ada je sakit, tak tahu entah makciknya, entah orang tuanya, ada je keluar duit itu. Sebab apa? Duitnya nggak berkah. Banyak tapi nggak berkah, keluarnya itu kita nggak ridho, kita nggak suka keluar duit itu. Suka tak kalau kita punya habis 3-4 ribu? Suka tak? Tak suka kan? Sakit lagi, apalagi mama mertua. Sakit lagi, duit lagi. Tapi kalau tengok tabung suruh, tengok 10 ringgit, selagi itu sedikit. Itu justru yang punya kita tuh, yang masuk tabung tuh. Sebagaimana sampai namanya kita mata tadi ada di kota amal yang akan tolong kita. Jangan dipikir orang yang sudah mati tak perlu makan, tak perlu air, dan tak perlu kipas. Mereka itu makan sama dengan dunia ini. Ya, tonton dan pokoknya yang terlalu. Tapi makanya apa? Doanya anak soleh, amal kita, supaya kita ini. Kita pun apalagi kat kubur itu gelap, tonton dan kawan-kawan. Tak ada itu, tak ada elektrik, panasan. Panas ya, kita aja pergi kalau panasnya minta ampun, apalagi kat kubur tak ada 3 gelap habis. Tonton dan kawan-kawan yang dirahmati Allah. Yang pertama, Yahudi akan jauhkan kita dari makanan. Artinya apa? Jauhkan, biarkan mereka dalam keadaan Islam, tapi sudah jauh dari tuntunan Islam. Maka kita sudah guna subuh. Sudah guna subuh, sedang keren, kononnya keren. Tapi itulah buatan orang Yahudi, dia akan jauhkan. Kalau pakai tangan, tuan-tuan dan puan-puan, lebih sehat. Nabi pun kalau makan, kaki ke atas yang satu, yang bawah ke bawah, berusunan. Makanya 3 jari ya. Nah, kita pun sama ya 3 jari ya. 3 jari yang 3 jari ya. 3 jari apa? 3 jari sunai semua ya. Sama sudah saya juga pakai 3 jari, tapi 3 jari masuk semua. Mantap terus. Nabi makan cuma berapa betul. Maka itulah buat beribadah. Satu malam pernah Nabi ibadah terus apa sebab makannya sedikit diatur. Kita ini ada 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Perut nih. Ini satu semua air sama nasi semua masuk. Sama makanan. Akhirnya apa pun. Nah ibadah pun pernah turun, apalagi rumahnya di atas atau di Surabaya pun. Ya Pak, nanti dulu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, itu dalam segi makanan. Makanya kita hidup sunnah Nabi bukan hanya ketika puasa aja. Sekarang beri kurma, makan, keluarga baca doa, sunnah dulu. Lalu makan subhanallah sehat. Ya, itu dalam kehidupan makanan. Yang kedua, orang Yahudi akan serang kita dalam segi fashion. Biarkan mereka pakai pakaian menutup aurat, pakai telepon, pakai tudung dan lain sebagainya, tapi auratnya nampak. Orang sekarang pakai pakaian itu menurut dohir mata saja, pandangan mata saja, tapi menurut syariat mereka telanjang, mama pakai pakaian ketat, tipis. Saya pernah mulai dari sini ya. Saya dulu lama di Mahan, sahabat kerja keluar. Sekali keluar ke sini Pak Bandara itu
Kisah telakungnya nampak, ininya tuh. Jadi telakungnya ke sini. Kata saya masuk pakai suara yang ketat juga, kata saya astagfirullahaladzim. Tak dilihat bagi, dilihat dosa, kata saya. Ya. Jadi kata Nabi kalau misalkan kita ramal satu kali nggak dosa. Tapi kalau seorang mengkali kita tanya lagi ya itu dosa. Akhirnya saya ingat saya begini terus kayak gini terus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah kerjaan Yahudi. Dalam segi pakaian kita sekarang apa anak-anak remaja sekarang nih, apalagi pasal ilmu haid. Saya buat karangan haid, saya buat kuliah ke muslimat dan ke mana. Saya buat satu buku, saya bagi satu-satu. Saya tanya, Ustaz, yang saya tahu haid itu begini ya. Kata setelah baca buku, baru terbaca. Subhanallah. Wanita, setiap darah yang keluar dari seorang wanita itu bukan hanya haid saja. Makanya suami-suami ini ketika mengucap lafaz qabil itu nikah artinya apa? Mak ayah dia sudah serahkan dosanya, baik dan buruknya kita yang tanggung. Kalau misalnya istri kita nggak tahu ilmu yang suruh dia belajar, cari ustaz. Kalau nggak suruh mencari, kita sebagai suami kita ajar. Kalau kita tahu sebab ilmu haid itu ialah fardu ain. Sebab ilmu yang berkaitan dengan aktivitas rutinitas sehari-hari seorang muslimah.